Minyak goreng kelapa sawit belakangan menyita perhatian masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng kelapa sawit sempat melonjak cukup tinggi di kisaran harga 18 sampai 20 ribu rupiah per liternya. Dan tahukah kita bahwa sebenarnya kelapa sawit bukanlah tanaman asli Indonesia? Dahulunya masyarakat Indonesia tidak menggunakan minyak kelapa sawit sebagai minyak goreng, melainkan nenek buyut kita dulu menggunakan minyak kelapa produksi sendiri. Berjumpa lagi dengan saya Joe. Seperti biasa, kanal ini akan menyuguhkan informasi sisi lain seputar kembang dan buah. Baiklah, kita mulai dari buah yang mana nih? Yang ini. Saya yakin 100% Anda sudah sangat mengenal buah tanaman ini. Buah yang bernama latin Cocos nucifera ini merupakan tanaman asli daerah tropis yang bisa ditemukan di seluruh penjuru negeri ini, mulai dari pesisir pantainya hingga pegunungan. Baiklah, kanal Sekilas Kembang dan Buah kali ini akan mencoba memberikan informasi solusi alternatif atas kelangkaan minyak goreng sawit yang terjadi belakangan ini. Tanaman ini tidak sekedar memiliki manfaat potensi ekonomi yang luar biasa. Lebih dari itu, kelapa begitu lekat dengan masyarakat kita. Bahkan tanaman ini menorehkan jasanya dalam sejarah bangsa ini. Betapa tidak, biaya perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan untuk membeli logistik, persenjataan, dan amunisi hampir separuhnya diperoleh dari hasil perdagangan kopra alias daging kelapa kering. Iya, jika hari ini emak-emak milenial yang termasuk juga emak-emaknya anak saya teriak-teriak karena kelangkaan minyak goreng dan mahalnya harga minyak goreng yang ada di pasaran, sesungguhnya ini adalah hal yang ironis terjadi di negeri penghasil kelapa nomor wahid di dunia sejak tahun 2014 hingga saat ini. Mestinya kita tidak perlu capek-capek berdesakan hanya untuk rebutan seliter minyak goreng. Kalau saja kita mau sedikit berjuang untuk mandiri. Tapi okelah, mau berdesakan atau empet-empetan, itu pilihan ya. Oke, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita harus bisa mencari solusi alternatif atas situasi yang terjadi saat ini. Begitu kan? Jadi solusinya apa? Bikin minyak goreng sendiri. Lalu cara bikin minyak gorengnya gimana? Gampang, kali ini channel Sekilas Kembang dan Buah spesial akan mensimulasikan cara membuat minyak goreng berbahan dasar kelapa. Perlu kita ketahui bahwa banyak cara yang bisa dilakukan dalam proses pembuatan minyak kelapa, yaitu dengan cara kering, cara basah, dan cara ekstraksi pelarut. Nah, yang akan kita simulasikan kali ini adalah pembuatan minyak kelapa dengan cara basah. Cara basah ini umumnya dilakukan oleh industri olahan skala rumah tangga. Baiklah, saya akan mengajak Anda untuk mensimulasikan pembuatan minyak kelapa dengan 1 butir kelapa saja ya. Kita lihat nanti hasil minyaknya berapa mililiter. Hanya dengan 5 langkah saja, minyak goreng dijamin jadi. Baiklah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih kelapa yang sudah tua. Alasannya, karena semakin tua, minyak yang akan dihasilkan tentunya semakin banyak. Langkah kedua, parut kelapanya dengan alat yang Anda miliki di rumah. Jika malas, bisa datang ke jasa pemarutan kelapa yang ada di pasar atau di kampung-kampung Anda. Langkah ketiga, kelapa yang sudah diparut dimasukkan ke dalam wadah yang bersih, lalu tambahkan air secukupnya, kemudian peras. Pada tahap ini, perhatikan hasil perasan kelapanya. Jika sudah mulai encer, jangan lagi menambahkan air. Lalu ampasnya bisa Anda pisahkan. Siapkan wadah yang lain yang bersih, kemudian lakukan penyaringan air perasan tadi. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil perasan kelapa yang sudah disaring yang bernama santan kelapa. Diamkan santan kelapa kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Inilah santan yang sudah dibiarkan selama 1 sampai 2 jam tadi. Santan kentalnya mengambang di atas, kemudian yang di bagian bawah itu adalah air.
Oke, kita sekarang sampai ke langkah yang keempat. Santan kental yang mengambang di atas air, kemudian dipisahkan. Santan kental yang mengambang di atas air, Anda pisahkan, kemudian airnya dibuang saja. Langkah kelima atau langkah terakhir, santan kental yang sudah kita pisahkan tadi siap dipanaskan. Selama dilakukan pemanasan, perhatikan apinya jangan terlalu besar. Gunakan api yang sedang-sedang saja. Dari santan kelapa yang kita panaskan, sebagian akan menjadi minyak dan sebagian lainnya menjadi ampas minyak atau orang Jawa sering menyebutnya dengan blondo. Sedangkan orang Sasak Lombok menyebutnya dengan tain lale. Ya, itulah proses pembuatan minyak kelapa. Informasinya, dari 1 biji kelapa parutan yang tadi kita siapkan menghasilkan kurang lebih 140-150 ml minyak kelapa. Sisanya adalah tain lale atau blondo. Oke, itulah pemirsa sekilas buah kelapa. Semoga informasinya bermanfaat. Silahkan di-subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info-info seputar kembang dan buah. Tetap berkah dan menjadi buah yang baik.